bikin konten edukasi, tapi kok nggak ada yang mau beli produk gue ya bang? Kenapa ya? Kalau misalkan lo adalah seorang mungkin coach, seorang mentor, seorang psikolog, seorang lawyer, pokoknya lo jualan service, dan lo udah bikin konten di media sosial, tapi entah kenapa kok nggak ada yang beli sama sekali produk lo. Kenalin dulu, nama gue Jason Stanley. Mungkin lo pasti banyak yang mikir, siapa nih muncul di YouTube gue gitu kan. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue udah mendirikan sebuah platform namanya Stanley Academy, edutech komunikasi belajar, yang dimana itu udah ngebantu 1.200 orang lebih dari seluruh Indonesia untuk lancar berkomunikasi dalam 30 hari doang. Dan yang menarik adalah, kita nggak ngeluarin sama sekali advertising yang misalkan iklan di Meta Instagram, atau mungkin di Facebook, atau mungkin di TikTok. Kita nggak ngiklan sama sekali. Dan so far, 90% daily sales kita itu masuk dari platform YouTube tanpa biaya sama sekali. Jadi konten pure organik. Kalau kalian mau cek, boleh cek nanti di Jason Stanley Unscripted, itu channel utama kita untuk melakukan sebuah promosi bagi Stanley Academy. Nah, Kak, gue seorang mentor, gue seorang coach yang ibaratnya gue tuh bikin konten di media sosial, tapi entah kenapa kok nggak ada yang nanya tentang service gue pribadi. Oke, sebenarnya kalau misalkan kayak gitu, itu bisa ada beberapa penyebab. Dan ini dari pengalaman gue pribadi. Gue bakal zoom in dulu ya, nanti teman-teman biar bisa lihat di papan tulis. Kurang lebih apa aja penyebabnya. Yang pertama adalah, seringkali kita sebagai orang yang jualan service, kita bikin konten, tapi ada kendala dalam volume biasanya. Dan ini yang dulu terjadi sama gue. Volume adalah berapa kali lo sering upload. Misalkan, Kak, gue bikin konten tapi banyak orang yang cuma nonton doang, nggak ada yang beli produk gue. Oke, gue bakal nanya, lo bikin kontennya di mana? Oh, gue bikin konten di Instagram, dan gue bikin sekali setiap hari. Nice, itu udah bagus banget. Nah, yang menarik adalah, kalau misalkan lo bikin konten setiap hari di Instagram sehari dan belum ada yang nanya, kita bisa tingkatin suatu hal yang disebut sebagai follow. Jadi, lo upload di Instagram 2 kali setiap hari, di TikTok lo upload 2 kali setiap hari, dan di YouTube lo upload sekali video panjang setiap hari. Jadi, berapa nih? Ini 1 kali, ini 4, ini 5. Berarti lo meng-5 kalikan effort lo untuk marketing. Kak, lo bullshit banget. Oke. Di bulan Desember lalu, channel YouTube gue yang memiliki 77.000 subscriber itu ke-hack di bulan Desember. Pas YouTube channel gue ke-hack, Stanley Academy, platform belajar gue, itu ngedrop total untuk segi penjualan. Karena, again, yang gue bilang, penjualan kita pure, full, organik dari YouTube. Dan itu drop total. Dalam 1 bulan, kita back to normal. Penjualan kita udah back to normal. Kenapa? Karena gue bikin channel baru namanya Jason Stanley Unscripted, yang dimana gue ngupload setiap hari 1 video panjang berdurasi 20-30 menit. Dan ini jauh lebih banyak daripada channel gue yang sebelumnya. Channel gue yang ke-hack di 77.000 subscriber ini, paling seminggu cuma ngupload 2-3 kali. Sedangkan, kalau yang channel berikutnya, yang baru aja yang gue bikin, itu dia upload seminggu 7 kali. Jadi, gue ngeluarin effort 2-3 kali lebih banyak setiap minggunya. Dan gue dapat progress yang 2-3 kali lebih cepat dalam penjualannya juga, lebih banyak. Nah, jadi, again, itu pertama, lo bisa tingkatin volume, kalau misalkan memang itu masih menjadi sebuah masalah. Tapi yang kedua, gue juga pengen ngebahas, ini sebuah permasalahan yang mendarah dari daging banget, dulu banget yang gue alamin, tapi sekarang udah nggak gue alamin. Yaitu adalah, lo terjebak dalam sebuah fenomena yang gue sebut sebagai SF hell, atau short form hell. Bang, maksudnya itu apa? Short form adalah konten-konten yang berdurasi pendek di Instagram dan di TikTok. Gue paham, kalau misalkan gue bilang konten pendek itu nggak berpengaruh kepada penjualan, gue bakal kedengeran sedikit sinis. Karena gue seorang bikin konten itu lebih mainly marketingnya di YouTube. Tapi itu nggak bakal terlalu kedengeran sinis ketika lo mendengar bahwa gue punya 20.000 follower di Instagram, dan setiap videonya dulu gue ngasilin kurang lebih 100.000, 200.000 views, dan di TikTok gue punya 77.000
follower, I think udah 80 ribuan sekarang, dan setiap videonya dulu gue ngasilin sampai dengan 1 juta views, 500 ribu views, 500 ribu views. Sedangkan di YouTube gue, dulu gue cuma punya 0 subscriber, gue mulai dari awal banget waktu itu, dan per video paling gue cuma dapat 2.000 sampai 3.000 views. Menariknya adalah 90% penjualan gue itu berasal dari YouTube. Gue nggak bakal kedengeran terlalu sinis di sana, karena gue punya data komparasinya. Yang menarik dari sini gue temuin adalah, kenapa YouTube itu ngasilin penjualan lebih banyak? Video YouTube gue itu berdurasi kurang lebih 7 sampai 13 menit di channel pertama. Dan gue itu ngupload sebulan, kalau misalkan 3 kali aja seminggu, berarti gue ngupload 12 video setiap bulan. Ini berarti selama 12 bulan, selama 12 minggu, gue ngeluarin sebuah video yang berdurasi 12 kali 7, minimal ya, 4, 1, 7, 8. Gue ngeluarin sebuah video yang berdurasi 84 menit. Oke, ini minimal. So, kalau misalkan ada seorang penonton video gue yang mengalami permasalahan belibet misalkan, nonton 84 menit video gue, berarti dia udah ngabisin 84 menit bareng gue untuk gue menyelesaikan masalah dia secara gratis dan free. Sedangkan orang yang bikin konten pendek mungkin cuma satu video 30 detik, 20 detik, 40 detik. Mereka paling cuma ngabisin waktu si orang ini, paling cuma sama orang ini, let's say paling berapa? 20 sampai dengan 10 sampai dengan 20 menit. Minim banget. Lo bakal lihat makanya kebanyakan orang-orang yang ibaratnya terkenal banget, banyak fanbase kayak Jeremy Pauline, Reza Arab, terus juga kayak Timothy Ronald, semua orang-orang ini itu semuanya berasal dari kaum YouTuber. Kenapa? Karena di YouTube mereka itu ngabisin waktu jauh lebih banyak. Dan ini yang menarik. Ketika orang ngabisin waktu jauh lebih banyak bersama kita, mereka lebih tinggi rasa percayanya kepada kita, trust-nya, yang alhasil mereka bakal akhirnya mau beli produk kita. Dan again, gue nggak bilang lo harus langsung ngebuang Instagram dan TikTok sepenuhnya. Gue masih bikin konten TikTok dan Instagram, tapi gue clipping. Jadi gue bikin video panjang yang gue clip menjadi video pendek yang gue posting di Instagram dan di TikTok gue, yang di akhir videonya itu ada full video di YouTube. Jadi IG gue buang ke YouTube, TikTok gue buang ke YouTube, YouTube gue itu menjadi sebuah perpustakaan video yang bikin orang secara perlahan makin percaya sama gue. Nah cuman bang, gue udah paham, berarti ini adalah gue harus bikin konten panjang. Nextnya adalah, terus bang, gue udah bikin video panjang, tapi kenapa kok orang-orang itu masih belum mau beli produk gue? Mungkin orang masih belum mau beli produk lo karena ada masalah di bagian offering atau cara lo menawarkan produk lo. Sebagai contoh, gue punya 2 tipe penawaran bagi lo. Let's say lo seorang fitness coach dan lo lo punya sebuah program turunin berat badan sampai dengan 5 kg. Penawaran gue yang pertama kayak gini. Turunin berat badan sampai dengan 5 kg bersama Coach Gesang. Best performing coach tahun ini. Misalkan kayak gitu. Yang kedua, gue bilang lagi kalau kayak gini. Program menurunkan berat badan 5 kilo dalam 30 hari. Kalau misalkan sampai gagal dalam 1 bulan, uang refund 100%. Sudah ada 200 member kami yang turun berat badan 5 kilo dalam 1 bulan dan semuanya berhasil. Ini foto-fotonya. Terus lo masukin foto-fotonya semuanya. Di akhir lo bilang bahwa saya tidak menerima banyak banget member, cuma 5 orang aja per bulan ya. Jadi kalau kalian pengen untuk menjadi salah satu member saya, boleh langsung aja hubungi saya. Atau misalkan ditambahin lagi, oh iya, by the way, harganya awalnya itu di angka 1,5 juta rupiah, tapi sampai hari Jumat ini lagi ada diskon menjadi 600.000 rupiah. Ini bukan gimmick marketing, kalau sampai memang sudah lewat tanggal ya, harganya bakal back to normal.
Oh ya, by the way, kalau misalnya kalian beli 6 bulan, kalian juga dapat loh 6 bulan free. Pas orang denger ini, siapapun bakal langsung beli offering kita. Nah, yang menjadi kendala adalah apakah kita berani ngasih result garansi, jaminan dalam 30 hari itu, dan apakah kita bisa memberikan testimoni akan apa aja yang orang-orang udah alamin saat mereka pakai produk kita. Nah, itu semua yang bisa kalian semua sesuaikan. Nah, by the way, kalau misalkan teman-teman semuanya, Bang, gue tuh seorang lawyer, gue seorang psikolog, gue seorang apalagi misalkan mentor, seorang coach, seorang binaragawan, atau apa. Bebas apapun itu. Kalau seandainya teman-teman semuanya, Bang, gue suka banget sama pembahasan lo dari kemarin-kemarin tentang digital marketing. Dan gue pengen coba bikin konten di YouTube, tapi gue masih belum punya peralatannya, gue masih belum punya waktunya, dan gue belum bisa terlalu bikin kontennya sendiri. Nah, kalau misalnya teman-teman semuanya pengen kita bantuin dari Stanley Agency, ibaratnya terima kelar, jadi kita yang bikinin thumbnailnya, kita bikin judulnya, kita bikin videonya, kita editing videonya, kita uploadin, kita bikinin apa yang harus dibahas dari segi script writing-nya, landing page-nya, pokoknya segala hal teman-teman tinggal terima kelar doang aja. Teman-teman boleh banget cek link di pin komentar di bawah. Di sana ada sebuah penawaran kalau teman-teman pengen serius untuk membangun personal branding di YouTube dan mulai menjual keahlian teman-teman masing-masing, kita udah siap ngebantu banget. Kalau misalkan pengen cek linknya, cek aja linknya di pin komentar di bawah. Thank you teman-teman semuanya. See you, bye-bye.